Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya harus mengucapkan tahmid alhamdulillah untuk mengulangi apa yang saya ucapkan tadi. Dan tadi kenapa saya ulangi, karena tayangan yang saya coba untuk saya tayangkan itu mengalami gangguan karena grafisnya itu tidak mendukung. Saya tadi menggunakan Google Chrome, ternyata Google Chrome itu hari ini mengalami gangguan, dan saya mencoba untuk menggunakan yang lain. Sini saya menggunakan Firefox dan ternyata alhamdulillah bisa, mudah-mudahan bisa ditangkap. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan mudah-mudahan apa yang bisa kita lakukan pada pagi hari ini benar-benar bisa memberi manfaat pada diri kita, dan pertemuan kita pada pagi ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin menegaskan jawaban saya atas pertanyaan para jamaah tentang apa yang selama ini memang saya jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Pertanyaannya begini kalau kita ringkas: apakah semua orang yang memiliki itu pasti akan bisa menerima manfaat dari apa yang dia miliki, atau bisa memanfaatkan sesuatu yang dia miliki? Saya katakan belum tentu. Contoh konkretnya adalah ada orang yang punya sepeda tetapi tidak bisa mengendarai sepeda. Ada orang yang punya motor tapi tidak bisa mengendarai motor. Ada orang yang punya mobil tetapi tidak bisa menggunakan mobil itu untuk dia kendarai karena kemampuan menyetirnya tidak ada. Sehingga meskipun dia punya, tetapi dia tidak bisa memanfaatkannya dengan optimal. Memang dia mungkin saja bisa berpikir untuk menyewakan mobil, motor, dan sepedanya itu, atau meminjamkan ke orang lain, sehingga apa yang dia miliki itu bermanfaat bagi orang lain, dan apa yang kemudian memberikan manfaat orang lain itu kembali kepada dirinya. Tetapi tidak semua orang bisa berpikir seperti itu. Termasuk di dalamnya, saya seringkali menegur teman-teman yang menyebut dirinya sebagai kaum intelektual. Kemampuan intelektual itu bagus, tetapi tidak semua orang bisa memanfaatkan kemampuan intelektualnya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dengan kemampuan intelektual masing-masing. Bahkan karena kemampuan intelektualnya yang itu sekali mengalami gangguan-gangguan, yaitu gangguan-gangguan berupa godaan-godaan yang seringkali justru mengakibatkan integritasnya sebagai intelektual terganggu. Ya, macam-macam gangguannya itu. Ada intelektual yang terbeli oleh orang tertentu atau kelompok tertentu, sehingga pada saatnya justru dia membohongi banyak orang dengan kemampuan intelektualnya, sehingga intelektualitas yang dia miliki itu terus memberi mandarat pada orang lain dan pada dirinya. Ya, dia mengatakan bermanfaat karena dapat duit. Ya, kalau dia mengatakan duit itu menjadi sesuatu yang bermakna dengan cara memperoleh yang tidak baik, ya terserah. Tapi kalau kita berpikir lebih utuh lagi, pasti dia akan mengatakan saya akan mendapatkan kemarahan Allah, bisa mendapatkan Allah sebagai akibat dari ketidakmauan saya untuk menggunakan intelektualitas saya, kemampuan intelektual saya untuk beribadah kepada Allah. Ini kalau kita beriman kepada Allah. Tetapi ada orang yang tidak peduli, yang penting saya dapat duit. Nah, karena duit bagi dirinya itu adalah segala-galanya. Ya, itu terserah, karena itu cara berpikir orang yang kita juga bisa memaklumi. Tetapi kalau saya menjadi orang yang seperti itu, saya tidak akan melakukannya. Demikian juga, maaf, kita ini punya telinga, punya mata, tetapi seringkali tidak bisa kita gunakan dengan baik karena kita terkendala untuk menggunakannya, termasuk ketika kita tergoda oleh setan, sehingga mata dan telinga kita justru kita gunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat atau bermudarat bagi diri kita. Kita seringkali juga
berkata, saya punya kemampuan berpikir yang luar biasa. Itu kesombongan yang barangkali justru akan menjebak dirinya menjadi orang yang tidak memberi manfaat pada dirinya dan orang lain karena kesombongannya. Nah, termasuk di dalamnya ketika kita punya hati. Saya seringkali membahas ini. Saya katakan tidak semua orang yang punya hati itu bisa memanfaatkan hatinya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Saya pernah mengutip, dan ini yang selalu saya kutip sebenarnya, sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Al-A'raf, ayatnya ayat 179. Dikatakan di dalam ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ila akhir ayat. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Mereka itu mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi sekali lagi, hati itu bisa dimiliki oleh orang dari jin dan manusia, tetapi tidak semua orang bisa menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi ketika mereka punya hati, mereka justru mendapatkan adab dari Allah berupa adab neraka karena tidak menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Demikian juga yang rangkaian ayat ini katakan walahum ayyunun la yubsiruna biha. Mereka memang punya mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka juga punya telinga tapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu kata Allah. Ini pernyataan Allah di dalam ayat ini seperti binatang ternak. Bal hum adall. Bahkan mereka itu lebih sesat dibandingkan binatang ternak itu. Oleh Allah dinyatakan ulaika humul ghafilun. Ulaika mereka itu humul ghafilun. Mereka itu orang-orang yang punya hati, orang-orang yang punya mata, orang-orang yang punya telinga tapi tidak dipergunakannya dengan sebaik-baiknya, itu disebut oleh Allah sebagai al-ghafilun, orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa, orang-orang yang tidak menggunakan apa yang telah diberikan oleh Allah untuk digunakan sesuai dengan tujuan pemberian Allah terhadap dirinya ketika Allah memberikan hati, mata, dan telinganya itu. Sehingga mereka mendapatkan adab dari Allah meskipun mereka punya potensi untuk mendapatkan nikmat dari Allah, tetapi karena tidak digunakan alat untuk mendapatkan nikmat itu, dia justru mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ada yang menarik dari firman Allah yang lain yang bisa kita simak misalnya pada surat Al-Hajj ayat 46. Di dalam ayat itu dikatakan afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Ini penekanan ini. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka punya hati yang dengan hati itu mereka bisa memahami, atau punya telinga yang dengan telinga itu mereka bisa mendengar misalnya. Katakan Allah fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta itu ialah hati yang ada di dalam dada. Tapi bukan karena mereka tidak punya sesuatu, tapi mereka tidak bisa menggunakan sesuatu itu untuk sesuatu yang terbaik. Mereka punya hati, tetapi tidak bisa menggunakan hatinya itu dengan sebaik-baiknya, sehingga mata dan telinganya dan segala macam yang ada di dalam dirinya itu tidak berguna untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah. Jadi persoalan hati. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hati yang dalam bahasa Arab disebut dengan qalb, meskipun hati itu tidak selalu disebut dengan qalb jika kita belajar ayat-ayat Al-Quran. Ya, saya pernah menjelaskannya, nanti kita bahas di kesempatan yang lain. Hati yang disebut qalb misalnya adalah pusat segala aktivitas dan kegiatan. Sekali lagi, hati itu tidak selalu disebut dengan qalb, tidak selalu disebut dengan kata qalb dalam Al-Quran. Kadang-kadang disebut dengan sodr, jamaknya sudur. Kadang-kadang disebut juga dengan qalb, jamaknya qulub. Kadang-kadang disebut dengan fuad,
jamaahnya afidah, dan kadang-kadang disebut dengan lub, jamaahnya albab. Nah, kita masuk dulu pada kajian tentang kaum ini. Rasulullah itu pernah bersabda, ala wa inna fil jasadi mullah, ini saya potong hadisnya, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa yaqab. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik pula segala-galanya. Namun jika segumpal daging itu rusak, maka akan rusak segala-galanya. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan segumpal daging yang saya maksudkan itu adalah hati. Ini hadis yang sangat terkenal, yang bisa kita lacak nanti di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang berasal dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Jamaah yang dirahmati Allah, betapa penting dan menentukannya hati itu, maka kepada setiap orang yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh, meminta, memerintahkan untuk selalu membersihkan dan menajamkannya. Bersih dan tajam itu penting. Ada yang bersih tapi tidak tajam, ada yang tajam tapi tidak bersih. Nah, kalau kita membaca tulisannya Imam Ghazali, kita akan lebih paham. Ada hati yang bersih tapi tidak tajam, ada yang tajam tapi tidak bersih. Yang tajam tidak bersih itu akan memancarkan sesuatu yang tidak bagus. Yang bersih, tajam, itulah yang seharusnya kita miliki. Karena pada saatnya bisa saja hati itu bersih tapi tidak tajam. Karena apa? Karena tidak pernah diasah. Jadi ada orang baik tetapi tidak bisa mengasah kebaikan hatinya itu, sehingga dia tidak peka terhadap sesuatu, dan pada saatnya dia tidak cerdas di dalam melakukan sesuatu karena hatinya tidak dilatih untuk ditajamkan dengan diasah. Tetapi ada orang yang selalu mengasah hatinya tapi tidak pernah membersihkannya, sehingga yang muncul adalah sesuatu yang kotor. Ini yang selalu saya sampaikan. Saya sering mengingatkan pada teman-teman saya di kalangan intelektual, bulan saya itu bergaul di situ, tajamkan pikiran Anda, tetapi juga bersihkan hati Anda. Kadang-kadang ada ketajaman berpikir itu tidak dimulai dari hati yang bersih, sehingga pikiran-pikiran yang tajam itu tidak mengarah pada sesuatu yang baik. Demikian juga pada teman-teman yang relatif baik tetapi tidak mau mengasah pikirannya, saya katakan, jadilah orang yang baik yang selalu bisa mengasah pikiran Anda sehingga ada ketajaman berpikir pada diri Anda. Karena begitu Anda tidak mau mengasah kemampuan berpikir Anda akan susah, Anda akan sulit untuk berpikir dengan baik dan benar. Sehingga pikiran-pikiran Anda itu bisa stagnan, bisa mandek, bisa berhenti pada posisi tertentu dan tidak berkembang. Nah, bagi orang yang punya hati yang bersih dan punya ketajaman berpikir, luar biasa. Ya, saya pernah belajar tentang biografi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya hati yang bersih dan punya ketajaman berpikir, sehingga apa yang dilontarkannya itu luar biasa. Demikian juga para ulama yang lain. Saya pernah belajar tentang Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pernah belajar tentang biografi Imam An-Nawawi, pernah membaca biografi Ibnu Taimiyah, dan pernah belajar tentang biografi Imam Al-Ghazali. Mereka itu adalah orang-orang yang punya hati yang bersih dan punya ketajaman berpikir, sehingga karya-karyanya sampai hari ini akan menjadi rujukan banyak orang. Karena apa? Selalu akan jadi aktual dan gampang diaktualisasikan dalam relasi yang bermacam-macam. Sekarang dan masa akan datang, dimanapun dan kapanpun, pemikiran-pemikiran para ulama itu akan bisa kita kaji ulang, itu kita bahas menjadi sesuatu yang menjadi baru. Jadi kita perbaharui pemahaman kita terhadap pemikiran para ulama itu. Saya sering membaca pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i tentang persoalan fikih dan persoalan yang lain, utamanya persoalan fikih. Tajam sekali Imam Syafi'i itu, utamanya ketika saya belajar tentang qiyas. Qiyas itu matang pada pemikiran Imam Syafi'i dan kita tinggal mengembangkannya. Demikian juga saya pernah belajar tentang maslahah mursalah yang dipaparkan oleh Imam Malik dan ulama-ulama Malikiyah, luar biasa.
Dan saya juga pernah belajar tentang konsep istihsan yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah dan para ulama mazhab Hanafi. Luar biasa. Demikian juga saya pernah belajar tentang bagaimana kita memahami teori maqasid syariah ya, dari Imam Ash-Shatibi, Al-Ghazali, dan yang lain-lain yang saya coba untuk saya telah luar biasa. Dan sekarang ini saya sedang mencoba untuk menekuni tentang apa yang disebut dengan filsafat hukum, namanya filsafat hukum Islam. Dan saya coba untuk juga memahami tentang politik hukumnya. Luar biasa. Barangkali di usul fikih saya belajar filsafat hukum, dan setelah itu saya belajar politik hukum ya, yang kemudian saya coba untuk belajar siasah syariah yang ditulis oleh para ulama yang mencoba memberikan gagasan tentang konsep siasah syariah itu luar biasa. Saya mendapatkan banyak hal. Nah, ketajaman berpikir mereka luar biasa dan kebersihan hatinya luar biasa. Sehingga setiap yang ditelurkan di dalam pemikirannya itu akan bisa kita pahami sebagai sesuatu yang beri manfaat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dengan ketajaman hati dan kejernihan hati yang insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah, setiap orang akan mampu memilih yang hak, yang benar dari yang batin, memilih yang putih untuk membedakan dari yang hitam, yang bermaslahat untuk membedakan dari yang bermafsadat, yang baik dari yang buruk, yang bermaslahat daripada yang merusak. Bahkan ketika Rasulullah SAW itu ditanya tentang pengertian albir, kebaikan, oleh para sahabat termasuk Wabisah bin Abbad, beliau mengatakan istafti qalbak, tanyakan pada hatimu. Artinya apa? Hati yang betul-betul jernih, hati-hati yang bersih, hati-hati yang terang, yang kemudian tajam karena diasah, insya Allah akan melahirkan pemikiran yang luar biasa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bila kita telah mengetahui betapa pentingnya menjaga hati agar tidak lalai dan membeku atau kasar, kita juga perlu mengetahui mengapa sebab-sebab yang bisa membukukan hati itu. Karena selain dosa dan kemaksiatan seperti yang telah saya sampaikan beberapa saat yang lalu, terdapat beberapa hal yang bisa membuat kita lalai dan akhirnya hati kita membeku dan mengeras. Bahkan mungkin akan mati sebagai akibat dari sebab-sebab yang ada di dalam hati kita itu. Ya kadang-kadang kita tidak sadar. Nah, ini terkait dengan pernyataan teman-teman, Pak, kenapa sekarang ini banyak orang yang justru membuat gaduh, tidak menenteramkan, banyak orang yang tidak bisa bertindak secara bijak. Saya katakan ini persoalan hati. Mungkin dia itu punya ketajaman berpikir, tetapi dia tidak punya hati yang bersih. Hatinya kotor, hatinya keruh, sehingga dia pada tindakan-tindakan yang tidak tepat. Tapi ada juga orang yang diam, pada orang itu baik, akhlaknya baik. Ketika dia ajak untuk berdiskusi, dia banyak diam. Dan ketika dia itu berbicara, apa yang dikatakan itu tidak terlalu banyak memberikan kontribusi apapun. Saya katakan itulah salah satu potret orang yang hatinya itu bersih, tetapi tidak tajam karena tidak pernah diasah. Makanya kalau kita itu berperan sebagai intelektual, para kiai, para ulama, para dai, di samping harus membersihkan hati, kita harus berlatih untuk menajamkan hati kita dengan terus berpikir dan berpikir. Untuk apa? Untuk bisa membuat hati kita itu melahirkan sesuatu yang lebih bermanfaat karena ketajaman pemikiran kita dengan kemampuan hati kita untuk melahirkan sesuatu yang terbaik. Saya pernah ditanya oleh orang, kegiatan Bapak yang paling banyak apa? Saya katakan membaca. Membaca buku tidak semua buku yang saya baca. Saya kadang-kadang membaca realitas, membaca diri saya, membaca hati saya, membaca apa yang ada pada diri orang lain. Dan juga kadang-kadang membaca sesuatu yang sederhana. Itu fenomena kealaman yang kadang-kadang tidak terbaca oleh orang banyak. Saya itu pernah melihat bagaimana seekor kucing mengejar tikus kecil yang bersembunyi di semak-semak yang sulit untuk dia lalui. Insting kucing itu luar biasa.
tikus sudah bersembunyi dengan persembunyian luar biasa, tetapi dia tidak punya tempat untuk bersembunyi secara permanen. Kucing itu kemudian diam di situ untuk pura-pura tertidur. Diam begitu. Tapi begitu ada gerak, dia segera bangkit. Dan betul, ketika tikus itu sudah bosan untuk bersembunyi, kemudian lari, cepat sekali kucing itu menangkap dengan tangkapan yang luar biasa sehingga tikus itu tertangkap. Wah, ini saya katakan kecerdasan kucing. Artinya kucing dengan instingnya itu sebegitu rupa dia bisa memahami bagaimana perilaku tikus yang dikejarnya. Sehingga tikus yang tidak sabar itu tertangkap. Maka diperlukan kesabaran untuk menghindari bahaya oleh seekor tikus, dan diperlukan kesabaran untuk menangkap tikus dari seekor kucing yang sedang berusaha untuk menangkap tikus yang sedang bersembunyi. Ini metafor-metafor yang bisa saya sampaikan banyak sekali. Kita ini ketika sudah mendapatkan bahaya dari banyak orang, banyak kemungkinan bahaya, kita harus sabar untuk bisa lepas dari bahaya itu. Sementara kita itu dibidik, kita harus sadar bahwa kita sedang dibidik. Kita perlu bertindak ekstra hati-hati, termasuk dalam berbicara. Ini yang selalu disampaikan oleh teman-teman saya melalui WA, melalui telepon. Mas Musin, hati-hati dalam berbicara. Saya katakan terima kasih Anda telah mengingatkan dengan saya. Banyak sahabat saya mengingatkan pada saya untuk berhati-hati di dalam berbicara, termasuk di dalam menulis. Dan itu adalah peringatan dari bahasa para sahabat saya yang selalu saya renungkan. Demikian juga begini. Ketika kita itu sedang ingin meraih sesuatu, kita perlu kesabaran. Karena kadang-kadang sesuatu yang akan kita raih itu sedang dalam keadaan sulit untuk kita raih. Kita perlu mencari momentum yang tepat untuk meraih sesuatu yang akan kita raih. Sehingga ada timing yang tepat, ada waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Seperti seekor kucing yang sedang menunggu tikus yang sedang bersembunyi. Dia tahu kapan tikus itu akan keluar dari persembunyiannya, dan pada saat keluar dia akan segera bisa menangkap. Karena timingnya itu tidak bisa dipastikan. Tetapi suatu saat tikus itu pasti akan keluar karena dia bersembunyi di tempat yang tidak mungkin dia selamanya akan bersembunyi di situ. Nah, tikus yang tidak sabar akhirnya ketangkap. Artinya di sini kita harus punya kesabaran prima untuk menunggu dan menunggu pada saat yang tepat untuk berbicara, untuk berkata-kata dan melahirkan karya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada seorang ulama yang selalu saya ingat, namanya Ibrahim bin Adham, yang ketika itu katanya pernah ditanya oleh penduduk Baghdad, kota Irak. Pertanyaannya itu terkait dengan sebuah pertanyaan yang mereka katakan bahwa mereka itu sudah sebegitu rupa berdoa kepada Allah, tetapi seolah-olah doa mereka itu tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau bahasa yang sederhana, para jamaah pengajian bertanya pada ustadznya, Ustadz, kami ini sudah sering berdoa dan bahkan sudah hampirlah berdoa, tetapi kenapa doa-doa kami itu tidak dikabulkan oleh Allah? Nah, singkat cerita, mendengar pertanyaan ini, Ibrahim bin Adham kemudian menjawab bahwa penyebab tidak terkabulnya doa mereka itu karena hati mereka mati. Hati mereka mengalami ketidaktajaman dan ketidakbersihan. Hati mereka kotor dan tidak tajam. Dan penyebab kotornya dan ketidaktajaman hati itu karena 10 hal. Ada 10 hal yang menyebabkan kebekuan, kematian, dan kekotoran serta ketidaktajaman hati. Apa 10 hal itu? Nah, dia katakan begini, ini tolong nanti diingat-ingat. Yang pertama, kamu itu mengakui dan betul-betul menyatakan bahwa kamu tahu adanya Allah. Kamu mengaku mengetahui adanya Allah, tetapi kamu tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah. Coba renungkan. Jika kamu mengaku mengetahui adanya Allah, tetapi kamu tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah, salah nggak? Yang kedua, kamu memang membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak pernah mengamalkan isinya. Coba renungkan. Kita ini pernah nggak membaca Quran, tapi sudahkah kita mengamalkan isi apa yang kita baca? Nah, pada waktu itu ya kira-kira mereka mengangguk.
Yang ketiga, kamu mengetahui bahwa setan adalah musuhmu, tapi justru kamu ikuti jalannya. Menganggap setan itu musuhnya, tetapi justru mengikuti jalan setan. Aneh. Yang keempat, kamu mengatakan bahwa kamu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kamu meninggalkan akhlak dan sunnah-sunnah beliau. Cinta Rasul, tetapi meninggalkan akhlak dan sunnah Rasul. Aneh. Yang kelima, kamu mengatakan memohon surga, tetapi kamu tidak beramal untuk meraih surga. Selalu memohon surga, tapi amalannya tidak menjadi amal yang akan menjadi modal untuk meraih surga. Ini aneh. Yang keenam, kamu mengatakan takut terhadap neraka, tetapi Anda tidak pernah berhenti melakukan perbuatan dosa. Takut neraka, tetapi selalu berbuat dosa. Ini aneh. Yang ketujuh, kamu mengatakan bahwa kematian itu pasti akan datang, tetapi kamu tidak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Yang kedelapan, kamu sibuk membicarakan kekurangan orang lain, tetapi kamu tidak pernah memikirkan mengenai kekurangan dirimu sendiri. Ya, banyak orang yang sibuk membicarakan kekurangan orang lain, tetapi tidak pernah memikirkan kekurangan diri sendiri. Yang kesembilan, kamu makan rezeki dari Allah, tetapi kamu tidak pernah bersyukur kepada Allah yang telah memberi rezeki kepadamu. Coba kita renungkan. Kita ini setiap hari kan makan rezeki dari Allah, tetapi apakah kita sudah bersyukur terhadap Allah atas rezeki yang telah diberikan Allah tadi? Yang terakhir, kamu selalu ikut menguburkan mayat saudaramu, ikut layat dan menguburkan mayat saudara kita atau tetangga kita. Tetapi kamu tidak menjadikannya sebagai pelajaran, tidak bisa mengambil pelajaran dari kematian orang yang dikubur itu. Nah, kata Ibrahim bin Adham, ke-10 macam penyakit ini yang menurut beliau telah mematikan hati penduduk Baghdad saat itu, sehingga mereka merasa bahwa doa-doa mereka tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan-jangan kita juga terjangkiti penyakit ini. Jangan-jangan kita ini mengakui bahwa kita tahu Allah tetapi tidak pernah tunduk dan patuh kepada Allah. Sering baca Quran tapi tidak pernah mengamalkan. Tahu bahwa setan itu adalah musuh kita tetapi justru mengikuti jalan-jalan setan. Mengaku cinta kepada Rasul, cinta kepada Rasulullah SAW, tapi tidak pernah mengikuti sunnah Rasul. Kita itu selalu memohon surga tetapi tidak pernah beramal untuk meraih surga. Takut neraka tapi justru banyak berbuat dosa. Kita tahu bahwa pasti itu pasti akan datang tapi tidak pernah mempersiapkan kematian. Sibuk bicara kekurangan orang lain tetapi tidak pernah sibuk untuk memahami kekurangan diri sendiri. Sering memakan rezeki Allah dan selalu makan rezeki Allah tapi tidak pernah bersyukur. Dan ketika kita itu mengunjungi kuburan, melayat orang, ikut menguburkan mayat, kita tidak pernah belajar dari peristiwa itu sehingga kita tidak pernah ingat akan kematian, sehingga kalau bahasa Jawa muju, membiarkan diri kita dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita pahami sebab-sebab kematian hati itu, jadikan sebagai perlindungan bagi diri kita masing-masing. Kita tanya pada diri kita, sudah bersihkah hati kita? Dan kalau sudah bersih hati kita, masih ada kewajiban, yaitu untuk menjaga hati kita supaya tetap bersih dan menajamkan hati kita untuk menjadikan hati kita itu punya kecerdasan di dalam berpikir sehingga melahirkan karya-karya yang luar biasa. Kita yang masih punya hati kotor, tercampur dengan berbagai macam penyakit hati, banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat, dan belum mau bertobat, bisa jadi Allah menutup hati kita sehingga kita tidak berbuat sesuatu yang terbaik yang akan mendapatkan ridha Allah. Dan bagaimanapun keadaan kita wajib untuk terus memohon kepada Allah. Semoga kita dikaruniai oleh Allah hati yang bersih sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah, dan pada saatnya kita akan bisa menghadap Allah dengan baik karena kebersihan hati kita itu kita iringi dengan ketajaman berpikir sehingga kita akan memberi sesuatu yang baik untuk diri kita kepada orang, dan insya Allah ibadah kita akan lebih berkualitas karena ketajaman berpikir kita dengan hati yang bersih yang kita asah terus untuk selalu tajam di dalam berpikir. Dan disinilah seringkali para ulama mengatakan bahwa jalan satu-satunya untuk bersihkan hati
adalah dengan bertaubat. Taubat yang benar adalah taubat nasuha, taubat yang murni. Dengan cara mengucapkan selamat tinggal pada semua jenis kemaksiatan, semua jenis perbuatan dosa, dan mengucapkan selamat datang kepada segala macam bentuk amal saleh. Saya seringkali mengutip komentar Imam Ahmad bin Hanbal bahwa setiap amal saleh yang dilakukan akan mengakibatkan ketenangan hati, ketenangan batin. Sedangkan setiap perbuatan dosa yang kita lakukan akan mengakibatkan keraguan dan ketidaktenangan hati, walaupun banyak orang yang selalu tetap berbuat tidak baik dan sulit untuk berbuat baik. Marilah kita mulai untuk berikan contoh. Jadilah orang yang berbuat baik dan berbuat baik sehingga memiliki ketenangan hati, dan jadilah orang yang selalu meninggalkan maksiat supaya hati kita tidak terkotori oleh dosa-dosa yang bisa melekat pada hati kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan hal itu saya juga pernah mengutip sebuah firman Allah yang terdapat di dalam surat Qaf ayat 33 sampai ayat 35. Yang ketika itu Allah menjanjikan bahwa hati yang selalu bertobat, hati yang bersih karena taubat, kita akan memberikan kemungkinan mendapatkan surga. Kemungkinan kita akan mendapatkan surga dari Allah itu akan selalu ada ketika hati kita bersih dan tajam. Allah menyatakan, man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat, masukilah surga itu dengan aman. Itulah hari kekekalan. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya. Sekali lagi, insya Allah hati yang terbimbing oleh cahaya Allah akan mampu memahami berbagai fenomena alam, fenomena kemanusiaan, fenomena sosial, dan berbagai macam hal yang terjadi di seputar kita, untuk diri kita maupun orang lain. Untuk kemudian kita bisa menjadikan ibrah dari setiap peristiwa atau mengambil pelajaran untuk menjadi dengan diri kita lebih baik dan terus lebih baik, sehingga kita menjadi orang yang selalu meningkat iman kita dan meningkat amal soleh kita. Dan sebaliknya hati yang buta, yang tidak bisa menangkap cahaya Allah, seperti disyaratkan dalam surat Al-Hajj ayat 46, tidak akan mampu melihat apalagi mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi. Ketika kita tertimpa musibah, kita akan semakin berputus asa. Ketika dapat nikmat, kita akan menjadi kufur karena tidak mampu bersyukur kepada Allah. Dan inilah yang selalu saya sampaikan, siapapun orang yang buta hatinya di dunia, dia di akhirat akan menjadi lebih buta dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ini yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 72. Dan disinilah saya ingin mengatakan pada para jamaah dan pada diri saya sendiri, mari kita semua berupaya untuk mendapatkan perlindungan dari Allah dari kemungkinan untuk memiliki hati yang kotor dan tidak tajam, karena kita biarkan diri kita untuk berbuat maksiat dan sulit untuk berbuat sesuatu yang baik. Kita lindungi diri kita dari kemungkinan butanya hati, dan kita tajamkan hati kita, dan dengan ketajaman hati kita, insya Allah kita akan melahirkan karya-karya yang lebih berkualitas. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.